Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Tamira Ramadhani dari kelas A dengan NIM B1B1240010. Di sini saya akan menjelaskan tentang integritas ilmu pengetahuan dan teknologi. Baik, yang pertama adalah latar belakang. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK telah menjadi pendorong utama kemajuan peradaban manusia. Berbagai inovasi di bidang kesehatan, komunikasi, energi, dan lainnya telah meningkatkan kualitas hidup umat manusia. Selanjutnya ada tujuannya. Tujuan yang pertama menjelaskan pentingnya hubungan antar ilmu pengetahuan dan teknologi dalam perkembangan peradaban manusia. Dan yang kedua, mengidentifikasi tantangan utama dalam menjaga integritas ilmu pengetahuan dan teknologi dalam konteks kemajuan IPTEK saat ini. Selanjutnya ada hubungan antara ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi tidak bisa dipisahkan karena keduanya saling bergantung satu sama lain. Penemuan ilmiah seringkali menjadi dasar bagian pengembangan teknologi, dan teknologi memungkinkan ilmuwan untuk menguji hipotesis atau melakukan eksperimen yang sebelumnya tidak dapat dilakukan. Dan yang kedua, pentingnya integritas dalam ilmu pengetahuan. Integritas ilmiah adalah dasar dari setiap riset dan penemuan dalam ilmu pengetahuan. Kejujuran, ketelitian, dan objektivitas dalam penelitian sangatlah penting agar hasilnya dapat dipercaya dan digunakan untuk kepentingan manusia. Dan yang ketiga, pentingnya integritas dalam teknologi. Selain dalam ilmu pengetahuan, integritas juga penting dalam penerapan teknologi. Di dalam dunia teknologi, integritas berarti bertanggung jawab dalam merancang dan menggunakan teknologi dengan cara yang etis dan mempertimbangkan dampaknya terhadap manusia dan lingkungan. Dan yang keempat, ada tantangan dalam menjaga integritas ilmu pengetahuan dan teknologi. Tantangan utama dalam menjaga integritas ilmu pengetahuan dan teknologi adalah globalisasi dan perkembangan teknologi yang sangat cepat. Kecepatan inovasi dan kolaborasi internasional dapat memunculkan masalah baru terkait kejujuran dan akurasi data. Selain itu, ada juga tekanan dari berbagai pihak, baik itu industri, pemerintah, maupun kelompok tertentu, yang dapat mendorong ilmuwan atau profesional teknologi untuk melanggar prinsip-prinsip etika demi keuntungan pribadi atau kelompok. Dan yang kelima, ada menjaga integritas dalam era digital. Dalam era digital yang serba terhubung ini, tantangan baru muncul terkait integritas ilmu pengetahuan dan teknologi. Misalnya, manipulasi informasi dan informasi dapat dengan mudah menyebar melalui media sosial dan platform digital lainnya. Hal ini berpotensi merusak integritas informasi ilmiah dan mempengaruhi keputusan publik, terutama dalam isu-isu seperti perubahan iklim, vaksinasi, dan kesehatan masyarakat. Selain itu, di dalam dunia penelitian dan perkembangan teknologi, transparansi menjadi kunci. Penelitian harus dilakukan dengan standar yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Di dunia teknologi, penggunaan perangkat lunak dan sistem berbasis data besar atau big data juga memerlukan pengawasan yang ketat agar tidak disalahgunakan. Selanjutnya ada integritas dalam ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, mengacu pada prinsip-prinsip kejujuran, keadilan, dan akuntabilitas yang diterapkan dalam proses penelitian, pengembangan, dan penerapan IPTEK. Berikut ini adalah beberapa contoh penerapan integritas dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, ada kejujuran dalam penelitian. Contohnya, seorang ilmuwan yang melakukan eksperimen dan memperoleh hasil yang tidak sesuai dengan
hipotesis awal, tidak memanipulasi data atau mengabaikan temuan tersebut. Sebaliknya, mereka melaporkan hasil eksperimen secara jujur, meskipun mungkin hasil tersebut tidak sesuai dengan ekspektasi atau tujuan awal penelitian. Dengan prinsip menghindari plagiarisme, manipulasi data, atau menyembunyikan hasil yang tidak diinginkan. Dan yang kedua, ada transparansi dalam publikasi. Contohnya, seorang peneliti yang mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal ilmiah akan menyertakan metodologi yang jelas dan terbuka, serta memungkinkan orang lain untuk mereplikasi eksperimen tersebut. Selain itu, jika ada konflik kepentingan atau misalnya penandaan dari perusahaan tertentu, peneliti ini akan mengungkapkan informasi tersebut secara terbuka dengan prinsip memberikan informasi yang lengkap, jelas, dan transparan tentang prosedur, metodologi, serta data yang digunakan dalam penelitian ini. Dan yang ketiga, ada penghargaan terhadap kontribusi ilmuwan lain. Contohnya, dalam karya ilmiah atau teknologi baru, penelitian yang mengembangkan suatu inovasi akan memberikan kredit kepada ilmuwan atau penelitian yang telah memberikan dasar teori atau temuan sebelumnya. Ini termaksud memberi penghargaan yang layak dalam bentuk sitasi, dengan berprinsip menghargai karya orang lain dan tidak mengklaim ide atau penemuan yang bukan hasil kerja kita sendiri. Dan yang keempat, penerapan teknologi yang etis. Contohnya, dalam pengembangan kecerdasan buatan AI, integritas diterapkan dengan memastikan bahwa teknologi ini tidak digunakan untuk tujuan yang merugikan masyarakat, seperti penyalahgunaan data pribadi, diskriminasi algoritma, atau pelanggaran privasi. Dengan prinsip mengembangkan dan menggunakan teknologi dengan memperhatikan dampak sosial dan etika, serta memastikan bahwa teknologi digunakan untuk kesejahteraan umat manusia. Dan yang kelima, mencegah penipuan dalam pengembangan teknologi. Contohnya, sebuah perusahaan yang mengembangkan obat atau vaksin baru harus melakukan uji coba klinis dengan standar yang tinggi, melaporkan hasilnya secara transparan. Jika ada efek samping atau hasil yang merugikan, perusahaan harus memberikan informasi yang jelas kepada publik atau regulator. Dengan prinsip tidak menutupi atau mengabaikan hasil negatif yang dapat mempengaruhi keamanan dan efektivitas teknologi. Yang keenam, penghormatan terhadap hak cipta dan kekayaan intelektual. Contohnya, dalam pengembangan perangkat lunak atau teknologi, pengembangan akan menghormati hak cipta dan paten yang dimiliki oleh pihak lain dan tidak menggunakan kode atau algoritma tanpa izin atau tanpa memberikan kredit yang tepat, dengan prinsip menghormati hak-hak kekayaan intelektual dan tidak mengambil keuntungan secara tidak sah dari karya orang lain. Dan yang ketujuh, ada keamanan dan privasi data. Contohnya, dalam pengembangan sistem teknologi informasi, pengembangan akan menjaga integritas data dengan melindungi informasi pribadi pengguna dan memastikan data tersebut tidak disalahgunakan. Misalnya dalam menggunakan aplikasi e-commerce, pengembangan mengimplementasikan enkripsi untuk melindungi transaksi keuangan dan informasi pribadi dengan berprinsip memprioritaskan keamanan dan privasi data, serta memastikan bahwa data yang digunakan dengan cara yang sah dan aman. Dan yang kedelapan, menghindari bias dalam penelitian. Contohnya, peneliti yang melakukan studi sosial atau ilmiah berusaha untuk menghindari bias dalam pemilihan sampel, analisis data, dan interpretasi hasil. Mereka juga membuka diri untuk dikritik dan masukan dari rekan sejawat untuk memastikan objektivitas dalam proses penelitian. Dengan berprinsip objektivitas dalam penelitian dan pengembangan teknologi serta keterbukaan terhadap pandangan dan evaluasi eksternal. Dan yang kesembilan, tanggung jawab sosial dalam teknologi. Contohnya, pengembangan teknologi seperti media sosial atau aplikasi komunikasi harus memperhatikan dampak negatif yang mungkin ditimbulkan, seperti penyebaran informasi palsu atau radikalisasi online. Perusahaan yang mengembangkan teknologi tersebut bertanggung jawab untuk mengimplementasikan mekanisme yang dapat meminimalkan dampak negatif tersebut dengan prinsip mengutamakan kesejahteraan sosial dan berkelanjutan dalam penggunaan teknologi. Oke, baik, melalui contoh-contoh ini
kita dapat melihat bahwa integritas dalam iptek bukan hanya tentang melakukan penelitian yang akurat dan objektif, tetapi juga tentang memperlihatkan dampak sosial, etika, dan tanggung jawab dalam pengembangan dan penerapan teknologi ini. Yang terakhir ada kesimpulan. Ilmu pengetahuan dan teknologi memainkan peran yang sangat penting dalam pengembangan peradaban manusia. Keduanya saling terkait dan tidak dapat dipisahkan, sehingga integritas dalam keduanya harus dijaga dengan baik. Ilmu pengetahuan harus dilakukan dengan prinsip, kejujuran, akurasi, dan objektivitas, sementara teknologi harus dikembangkan dan diterapkan dengan mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan.